Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Jemaat Tuhan, marilah di dalam ibadah ini kita mengagungkan nama Tuhan dengan kita menaikkan nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 bait 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Terima kasih, kita akan maju dalam pengakuan dosa. Marilah kita menerima hukum kasih dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mendengarkan hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dalam doa yang demikian. Bapa yang di surga, Bapa kekal dan maha kudus, bahwa kami ini orang berdosa, yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa, yang cenderung berbuat jahat dan tidak mampu berbuat baik, dan terus-menerus melanggar hukum dan perintah-Mu yang kudus. Di hadapan hukum-Mu yang suci, nyatalah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, melalui kesadaran cipta kami akan keagungan rahmat-Mu. Buatlah kami bersyukur dalam segala hal. Buatlah jiwa kami rindu untuk selalu berhimpun di sekitar sabda-Mu, sehingga rasa kami menyatu dengan kehendak-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat yang terkasih, berita anugerah dari Tuhan diambilkan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang demikianlah sabda Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya kita menerima petunjuk hidup baru
yang dibacakan dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan kita tanggapi bersama-sama dengan kita menaikkan nyanyian kesanggupan. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 369 bagian A, bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita memasuki pelayanan Sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa persiapan. Kita meminta tuntunan Roh Kudus sehingga kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa kami layankan. Tuhan Allah sumber berkat, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini ketika kami boleh beribadah bersama. Kami menyerahkan peribadatan saat ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuntunlah sehingga kebaktian ini dapat berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam ibadah ini, kami bersama-sama merasakan sukacita, karena Engkau memberikan kami kesempatan dan waktu yang indah untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah setiap dari kami, Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami akhirnya dimampukan untuk melakukan firman Tuhan secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami yang memberitakan firman Tuhan, Tuhan Engkau yang memberkati, sehingga tugas pelayanan ini dapat kami lakukan dengan lancar, dan apapun yang hamba-Mu ini sampaikan, semuanya surut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu ya Allah, berfirmanlah atas kami semuanya, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Inilah yang menjadi doa kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?"
Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak tahu.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa beserta kita semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam kehidupan keagamaan, kita bisa menjumpai ada orang yang mempunyai kesalehan semu. Artinya, hafal tentang firman Tuhan, rajin melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi itu hanya sebatas teori dan ritual, belum benar-benar meresap dalam kehidupannya sendiri. Dalam kondisi yang demikian, umat yang hidup dalam kesalehan semu akan merasa lebih suci daripada orang lain. Apalagi kalau orang lain itu melakukan kesalahan atau dosa. Orang yang dikuasai oleh kesalehan semu akan gampang untuk menghakimi orang lain yang melakukan dosa itu. Dan ini yang dijumpai oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan para ahli Taurat dan para imam dalam masyarakat Yahudi. Bagaimana golongan yang demikian, mereka hafal peraturan-peraturan dari Tuhan. Mereka paham tentang isi Alkitab. Mereka juga melakukan pelayanan
untuk Tuhan. Bahkan mereka mempunyai jabatan sebagai seorang tokoh agama. Mereka pemuka agama. Tetapi kondisinya kurang menghayati tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Sehingga muncul kejahatan, muncul kecurangan. Karena yang ada dalam hidup mereka hanyalah teori dan ritual. Realitanya seperti apa? Dikatakan dalam ayat yang sebelumnya, yaitu di dalam Injil Matius pasal 21, ayat 12 sampai 17. Para tokoh agama Yahudi, mereka mengalihfungsikan bait Allah. Bait Allah yang adalah rumah Allah dijadikan sebagai pasar, pusat jual beli. Dengan kedok itu untuk persembahan. Tetapi ada kejahatan dan kecurangan manusia di situ. Karena seringkali wujud apapun yang dipakai untuk persembahan yang nanti diserahkan kepada imam dalam bait Allah itu, harganya dinaikkan. Lebih mahal daripada yang seharusnya. Sehingga nanti keuntungan masuk ke diri mereka sendiri. Dan ketika melihat, menyaksikan hal itu, Tuhan Yesus marah. Menegur para imam dan ahli Taurat. Tuhan Yesus mengusir semua penjual yang ada di bait Allah. Bait Allah dikembalikan fungsinya lagi. Itu adalah rumah Allah. Itu adalah rumah ibadat. Tempat umat berdialog dengan Tuhan. Tempatnya orang percaya berjumpa dengan Tuhannya. Dan kita boleh melihat setelah selesai Tuhan Yesus memulihkan kembali fungsi dari bait Allah. Dalam perjalanannya Tuhan Yesus melihat ada pohon ara. Dan karena saking emosinya, melihat pohon ara itu tidak ada buahnya, dikutuklah pohon ara itu. Melambangkan bagaimana Tuhan Yesus sangat-sangat tidak menyetujui kehidupan kesalehan yang semu tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil di minggu ini, kita menyaksikan bagaimana reaksi para tokoh agama Yahudi yang mereka tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, atas kuasa apa kamu melakukan hal itu? Tuhan Yesus menyikapi pertanyaan ini dengan bijak. Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu, baptisan Yohanes itu asalnya dari mana? Baptisan Yohanes itu atas kuasa siapa? Para imam dan ahli Taurat menghadapi pertanyaan Yesus itu mereka dilema. Kalau mereka menjawab atas kuasa Allah, kenapa mereka tidak percaya? Tapi kalau mereka menjawab atas kuasa manusia, nanti pengikutnya Yohanes akan menyalahkan mereka. Powernya menjadi kurang. Tidak lagi dipercaya. Sehingga kemudian mereka menjawab, mencari aman. Kami tidak tahu. Sehingga untuk menyikapi
apa yang menjadi jawaban dari para pemuka agama Yahudi tadi, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Yesus menjawab dengan perumpamaan, di mana dikatakan dalam perumpamaan itu ada dua anak, anak sulung dan anak bungsu. Kepada anak sulung dan anak bungsu, bapaknya menyuruh mereka berdua untuk pergi dan mengerjakan ladang. Anak yang sulung mengatakan, baik, tapi tidak melakukan. Sedangkan anak bungsu dikatakan di sini, akhirnya mereka melakukan karena ada penyesalan. Meskipun awalnya mereka menolak. Yesus bertanya kepada para pemuka agama Yahudi saat itu, menurut kalian, dari dua anak tadi yang mana yang melakukan kehendak bapaknya? Dengan jelas para pemuka agama Yahudi menjawab, anak yang terakhir. Sehingga kemudian Yesus mengatakan, kalian akan sulit masuk ke kerajaan surga. Justru para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, itulah yang akan mendahului kalian memasuki kerajaan surga. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Karena mereka hidup dalam kesalehan palsu, kesalehan yang semu. Mereka hafal tentang peraturan Tuhan, tapi tidak mau mengasihi sesama. Justru kemudian mereka melakukan manipulasi untuk kepentingan mereka sendiri. Kepada orang yang melakukan dosa, mereka sangat menghakimi. Meskipun orang yang berdosa itu sudah berbalik dan bertobat, tetapi mereka tidak mau menerima. Dan inilah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam ayat terakhir di bacaan kita di minggu ini, Tuhan Yesus mengatakan yang demikian. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Artinya adalah meskipun mereka hidup dalam kesalehan yang palsu, tapi mereka tidak menyesal. Mereka justru nyaman dengan hal itu. Dan inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan katekese liturgi. Adapun tema khotbah di minggu ini adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Dengan tema ini, saudara dan saya diingatkan, mari ketika kita beribadah, kita benar-benar mewujud nyatakan kesalehan yang murni. Ada kesetiaan dalam hidup kita, kesetiaan untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Kesetiaan untuk mau berubah. Kesetiaan untuk mau hidup dalam pertobatan. Kesetiaan untuk selalu bisa mewujud nyatakan pengampunan. Sehingga dengan demikian ada perjumpaan yang nyata antara kita dengan Tuhan di dalam ibadah. Selamat menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan yang selalu setia untuk mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak, saat teduh dipersilahkan.
Saat teduh cukup, jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dimanapun berada, kita akan memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima di dalam ibadah saat ini. Firman-Mu mengingatkan setiap dari kami untuk kami semakin menghayati akan kehidupan kami sebagai umat Tuhan, di mana Tuhan menginginkan kami untuk tidak hidup di dalam kesalehan yang palsu. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain dengan sepenuh hati kami. Meskipun seringkali kami merasakan itu adalah sesuatu hal yang sulit, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kuduslah yang mematahkan ego kami. Engkaulah yang memampukan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu itu. Dan kami selalu menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Ya Tuhan, kami saat ini menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Untuk yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Untuk yang mempunyai masalah, berikanlah mereka jalan keluar ya Tuhan, sehingga akhirnya dapat merasakan kembali kebahagiaan di hidup mereka. Yang kondisinya benar-benar terpuruk, apalagi dalam situasi pandemi ini, banyak yang terdampak. Kondisinya sulit. Kami percaya Tuhan pasti akan memberkati kami semuanya. Tuhan pasti akan memulihkan saudara-saudara kami ini, sehingga berkat Tuhan selalu kami rasakan mengalir untuk kami semuanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di sini, GKJ Mbibes Luhur Surakarta. Berkatilah kehidupan berjemaat di GKJ Mbibes Luhur, sehingga setiap pelayanan dapat berjalan dengan lancar, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk pelaksanaan sidang peremtoar, sidang istimewa ujian calon pendeta untuk Saudara Anindita Yudhistira Adi, besok tanggal 26 September 2020. Tuhan, Engkau yang memberikan kelancaran sehingga sidang peremtoar dapat berjalan dengan baik, dan akhirnya Saudara Anindita Yudhistira Adi dapat dinyatakan lulus layak memasuki masa vikariat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk keberadaan gereja-Mu di Pepantan Sekip yang saat ini ada dalam proses pembangunan rumah ibadat. Berkatilah proses pembangunan rumah ibadat di Pepantan Sekip sehingga dapat berjalan dengan baik. Berkatilah setiap umat-Mu yang mempersembahkan tenaga, pemikiran, waktu, dan dana untuk mendukung pembangunan gereja Tuhan di Pepantan Sekip, sehingga akhirnya
gedung gereja di Pepantan Sekip dapat berdiri dengan kokoh, dapat menjadi rumah berkat bagi semuanya. Kami saat ini ya Tuhan juga mengingat keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia sehingga damai sejahtera-Mu senantiasa terjadi bagi negara kami tercinta ini. Mampukanlah pemimpin negara kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, mewujudkan keamanan, kedamaian, dan kerukunan nyata di bumi Pancasila ini. Kami juga menyerahkan kota Surakarta. Tuhan, Engkau yang berkati kota Solo ini, sehingga situasinya tetap aman dan kondusif. Memasuki persiapan untuk pilkada di tahun 2020, Tuhan, Engkau yang melancarkan segala sesuatunya, sehingga meskipun ada perbedaan, tetapi kami semuanya tetap hidup dalam damai dan sejahtera. Mampukanlah pemerintah kota Surakarta untuk dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka dengan baik dan lancar. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa syukur dan syafaat kami. Tentu ketika kami berdoa, ada kekurangannya. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan. Ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan mengampuni. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus dan Raja Gereja. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terlebih lagi kami anak-anak-Mu sudah menerima taburan firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rani Sukmawati SSI. Sungguh indah Tuhan firman-Mu yang telah kami terima saat ini, menjadi pondasi, menjadi sumber kekuatan iman kami, di dalam kami mengikut Engkau. Untuk itu Tuhan, tuntun kami Tuhan, bimbing kami Tuhan di dalam jalan-Mu. Tuhan, pada saat sore ini kebaktian Tuhan, pada kebaktian saat ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur di dalam mengumpulkan persembahan
Untuk itu Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, sehingga menjadi sarana dan kebutuhan untuk mencukupi gereja kami, Gereja Kristen Jawa Mibis Luhur. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Engkau pilih mengelola persembahan. Tuhan, berikan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ibadah saat ini telah usai. Anak-anak-Mu akan meninggalkan. Tuhan bimbing setiap langkah kami, sehingga dapat bertemu keluarga dengan penuh keselamatan. Tuhan, kami sadar dan menyadari akan kekurangan kami, kesalahan kami di dalam kebaktian saat ini. Ada dosa yang telah kami lakukan, kiranya Tuhan mengampuni. Semua ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita menaikkan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 bait 1. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Jemaat Tuhan, ibadah saat ini telah usai. Untuk itu, marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara diutus, jadilah saksi Kristus. Ini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin.